Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT BRI Syariah atau BRIS. Nah, seperti apa perusahaannya dan kira-kira harganya yang lagi naik terus sekarang ini kira-kira wajar apa enggak? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil keterbukaan informasi ya, tambahan informasi tentang mergernya BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan juga BNI Syariah. Nah, kira-kira seperti apa? Kalau misalnya kita ngomong to the point, nah, jadi di sini udah dijelaskan bahwa harga wajar dari hasil merger ini bisa kelihatan sebenarnya dari sini ya kan. Nah, jadi misalnya BRIS nilai wajar sahamnya itu 7,59 triliun. Lalu BSM atau Mandiri ini 16,3 triliun, BNIS itu 7,99 triliun. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, BSM ini memiliki nilai wajar saham yang paling tinggi. Makanya kalau misalnya kita perhatikan di pemecahan sahamnya si BRIS ini, nanti si Mandiri PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI itu bakal pegang sekitar 50,8% dari keseluruhan saham BRIS ini. Nah, kalau misalnya kita lihat secara seperti ini, jadi nanti jumlah lembar sahamnya secara total adalah 41 miliar ya, 41 miliar. Nah, ini kalau misalnya kita lihat lembar sahamnya si BRIS nanti pada waktu selesai dilakukan merger. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita bakal coba lihat ya. Kalau misalnya di total nilai wajar ketiga bank syariah ini nilainya menjadi 31,9 triliun. Ya, 31,9 triliun kalau misalnya kita bagi dengan lembar sahamnya 41,1, ini jadi dapat harga wajarnya adalah di 776 rupiah per lembar. Nah, cuman ini kan pakai data bukan data tahun 2020 akhir atau misalnya bukan data tahun 2021 ya kan. Jadi ini pakai data masa lampau. Sementara kalau orang bilang mereka tuh membeli prospek ya kan. Jadi masa depan ketiga bank syariah ini kalau misalnya di merger itu bakal jauh lebih prospek. Dan saya bakal coba kasih lihat sekilas tentang ini, misalnya Bank Syariah Mandiri ya. Nah, di sini kita bisa lihat laba bersih di tahun 2019, ini tahun 2019 ya. Ini 1,2 triliun ya, 1,2 triliun. Jadi nilainya sebenarnya cukup besar ya. Dan kalau misalnya kita lihat pertumbuhannya, ini sangat luar biasa, dari 365 miliar, lalu naik menjadi 605 miliar, lalu naik menjadi 1,27 triliun. Jadi peningkatan inilah yang akhirnya membuat orang-orang memperkirakan ke depan bahwa pertumbuhannya akan jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya, apalagi secara nominalnya tentu bukan 1,2 triliun lagi, tapi bahkan bisa lebih dari ini. Nah, ini satu lagi BRI Syariah ya. BRI Syariah di tahun 2019 labanya 74 miliar. Memang lebih rendah jauh dibandingkan dengan Mandiri. Makanya kalau kita lihat fair value atau nilai wajarnya Mandiri Syariah lebih besar. Nah, kalau misalnya BNI Syariah ini dia labanya sekitar 603 miliar ya, 603 miliar. Sementara ini kita juga lihat pertumbuhannya cukup lumayan, dari 306 naik jadi 416, lalu naik menjadi 603 miliar. Jadi ada pertumbuhan sekitar 50% dalam waktu 2 tahun ya, 2017 ke tahun 2019. Nah, jadi kalau misalnya di total tadi 1,2 triliun ditambah 600 miliar ditambah 70-an miliar, itu total labanya kalau misalnya kita lihat di sini ada sekitar 2 triliun ya. 2 triliun ini kalau misalnya kita menggunakan PE ratio 15 kali aja ya, berarti fair value-nya di kisaran 30 triliun ya kan, atau di kisaran 732 rupiah per lembar ya untuk si BRIS. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi di tahun 2021 misalnya ya, labanya meningkat 20% menjadi 2,5 triliun. Nah, kalau misalnya pakai PE ratio 15 ya berarti
fair value-nya cuman di 915. Nah, kalau misalnya harganya udah di 3 ribuan sekarang, nah itu tentu harganya udah jauh lebih mahal dibandingkan estimasi seperti ini, ya kan. Nah, jadi harus mencetak laba berapa, ya kan, kalau misalnya mau mencapai Rp3.000 dengan PE ratio 15 kali. Ya, itu kita coba aja, misalnya sekarang labanya BCA itu sekitar 30 triliun ya. Kalau misalnya bank syariah ini bisa mencetak laba sekitar 30 triliun, nah itu dengan PE ratio 15 kali, harga wajarnya di kisaran 10.976. Nah, anggaplah nggak sampai 15 kali ya kan, atau cuma 10 kali aja PE ratio-nya. Jadi harga wajarnya sekitar 300 triliun atau 7.317. Nah, cuman masalahnya adalah laba 30 triliun ini kan masih jauh banget ya dibandingkan dengan tahun 2019 yang cuman 2 triliun. Nah, jadi mungkin bisa aja ke depannya mencapai 30 triliun, cuman kan kita nggak tahu persisnya kapan. Jadi kalau misalnya sekarang orang-orang udah ngangkat harga saham BRIS ke 7 ribuan, ya ini tentu unsur spekulatifnya sangat besar. Ya, karena kita belum tahu pasti nih apakah bisa mencapai 30 triliun ini atau tidak. Kalau misalnya ke depannya memang bisa mencapai ini, ya memang cukup wajar dihargai seharga 7 ribuan ya rupiah per lembar. Ya, jadi tergantung dari kalian gimana memandangnya. Apakah prospek dari bank syariah ini sangat cerah, secerah bank konvensional sekarang? Dan kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan pasar syariah yang cukup besar di mata dunia ya. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan di harga 3 ribuan ini ya boleh dikatakan udah mahal dengan menggunakan kinerja yang masa lampau. Tapi kalau misalnya kita lihat prospeknya bisa mencetak laba seperti ini, ya tentunya cukup menarik atau masih ada potential reward. Walaupun resikonya memang jauh lebih besar. Oke, demikian dari saya tentang BRIS. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.